Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Jainuddin, mahasiswa PPG Universitas Negeri Mataram, BIT 2 tahun 2023, mata pelajaran Akidah Akhlak, Mas Al-Ikhlas Anaraja, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan melaksanakan praktek mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 11 MIA. Selamat menyaksikan. Salimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya ini hari anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian pada sehat-sehat? Alhamdulillah. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran? Masih. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya Ustadz meminta salah satu siswa ketua kelasnya silakan memimpin doa pada ketua kelas, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengambil sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wal ilman nafi'an. Amin. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama melaksanakan doa untuk memulai pelajaran. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Ustadz menjelaskan materi yang berkaitan dengan kisah keteladanan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni, maka terlebih dahulu Ustadz mengabsen kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dua orang. Ya. Tolong satu orang untuk sebut namanya. Ketua kelas siapa? Hasbin Jainuddin. Hasbin Jainuddin ya. Ya, Keterangannya masih. sakit. Satu lagi siapa? Al-Syahar. Al-Syahar. Kenapa itu? Sakit juga. Sakit. Baik. Terima kasih ketua kelas yang telah melaporkan kehadiran siswa. Ada dua teman Anda yang tidak mengikuti pelajaran karena sakit ya. Mari kita sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan teman Anda ini cepat sembuh. Amin. Baik, anak-anak sekalian. Hari ini Ustadz akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan di bab 5 tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Dalam Anda pernah dengar nama ini? Pernah. Siapa itu Fatimah Az-Zahra? Anaknya Anaknya Rasul. Kalau Uwais Al-Qarni? Sahabat? Sahabatnya Rasul. Kedua-duanya ini hidup di masanya Rasul. Baik, ini materi yang akan kita jelaskan pada hari ini. Silakan buka buku Anda di halaman 100. Silakan buka buku. Di halaman 113 ya. Itu menjelaskan tentang Riwayat
Kisah Fatimah Az-Zahra dan Uwais. Kita akan menjelaskan tadi tentang kisah Fatimah Az-Zahra dan Uwais. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini. Ya. Ustaz akan menjelaskan meneladani kisah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Namun pada pagi hari ini Ustaz akan menjelaskan tema kita itu tentang meneladani kisah Fatimah Az-Zahra. Siapa tadi Fatimah Az-Zahra? Putri Putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis riwayat hidup singkat ya Fatimah Az-Zahra, yaitu riwayat hidup singkat Fatimah Az-Zahra. Dan indikator pembelajarannya itu kalian dapat menunjukkan sifat-sifat utama dari Fatimah Az-Zahra dan meneladani sifat-sifat utama dari Fatimah Az-Zahra. Baik, nah, kalian sudah buka buku di halaman 113 itu? Sudah ya? Ya. Silakan, mari kita menyimak ya, sejarah Fatimah Az-Zahra. Silakan Nia Ramadhani membaca riwayat singkat tentang Fatimah Az-Zahra. Riwayat hidup singkat Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Ketika sudah dewasa, dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut melahirkan Hasan dan Husain. Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri sangat menyayanginya. Dari dialah keturunan Nabi Muhammad SAW dan tersebar di hampir seluruh negeri Islam. Fatimah dilahirkan di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 18 tahun sebelum Nabi SAW hijrah atau tahun kelima dari kerasulan. Dia adalah putri bungsu Rasulullah SAW setelah berturut-turut Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Saudara laki-lakinya yang tertua, Qasim dan Abdullah, meninggal dunia pada usia muda. Kehidupan Fatimah dibagi ke dalam dua periode, pada masa kanak-kanak di Mekah dan masa remaja serta masa dewasa di Madinah. Pada periode masa kanak-kanak di Mekah, keluarganya hidup dalam keadaan menyedihkan, banyak tekanan dan penyiksaan, karena pada masa itulah babak baru perjuangan Rasulullah SAW pada periode remaja dan dewasa di Madinah. Sebagai putri pimpinan kota Madinah, Fatimah tinggal di pusat kota yang paling berpengaruh. Fatimah telah memperkaya sejarah wanita selama masa itu. Baik, nah kita lihat tadi ya, Fatimah itu di riwayat hidupnya Fatimah Az-Zahra itu adalah putrinya Nabi Muhammad dan ibunya yang bernama Khadijah. Nah, Fatimah Az-Zahra ini ya, dia menikah dengan salah satu sahabat Rasul. Sekarang kalian perhatikan, Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad dan Khadijah. Ketika sudah dewasa, dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut melahirkan Hasan dan Husain. Ya. Fatimah Az-Zahra itu lahir di kota Mekah. tanggal berapa? 27 April. Akhir atau 18 tahun sebelum Nabi hijrah. 18 tahun sebelum Nabi. Hijrah. Nah, anak-anakku sekalian, inilah biografi ya, riwayat hidup singkat Fatimah Az-Zahra. Nah, yang kedua kita akan melihat buka buku di halaman 113 tentang teladan yang bisa diambil kisah dari Fatimah itu. Oke, ya, kita lihat ya dari bacaan teman Anda tadi ya, kisah hidup Fatimah ini sangat Menyedihkan. Fatimah itu ya, hidupnya sangat Menyedihkan. salah satunya apa? Teladan kisah tadi ketika Nabi Muhammad itu sakit sampai-sampai Dia menangis dengan terus
tiga kepada kaum Yahudi. kenapa? Karena miskin dia. Bahkan Nabi Muhammad ini sayang sekali terhadap anaknya Fatimah. Sebaliknya, Fatimah juga sayang kepada Nabi. Ketika Rasulullah SAW sakit, Nabi Muhammad ini sakit, kita lihat sendiri. Siapa yang menangis? Bahkan dia tidak mau menginginkan ayahnya pergi. Kemudian dinasihati oleh Ayahnya. Sudah paham ini? Sudah. Nah, salah satu kisah teladan yang bisa kita ambil dari Fatimah Zahra ini adalah seorang wanita yang seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan dan dialah perempuan dalam bidang kemanusiaan. Dan beliau itu orangnya sangat sahaja akhlaknya sangat mulia. Sangat mulia kata dia. Dia kayaknya sakit. Dia yang menjaga. Dia yang merawat. Nah, begitu juga anak-anakku sekalian. Pesan dari kisah Fatimah Zahra ini kepada kita harus memberikan kasih sayang terhadap kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Yang kata lain harus berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Orang tua lah yang melahirkan kita. Orang tua lah yang membesarkan kita. Orang tua lah yang merawatkan kita. Oleh karena itu kita harus mengikuti, menaati apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Sudah paham ini? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, saya tanya. Coba Aliana, mana Aliana? Fatimah Zahra itu lahir di kota mana? Lahir di kota Mekah. Nia, pada tanggal berapa Fatimah itu lahir? Pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Lahirlah Fatimah itu dari anaknya Nabi Muhammad. Sudah paham? Tugas pertama, setelah kita menjelaskan materi yang berkaitan dengan Fatimah Zahra tadi, sekarang Anda lihat gambar ini. Kemudian Anda menjelaskan gambar tersebut. Paham ini? Paham? Ustaz berikan untuk mengamati gambar ini waktunya hanya 3 menit mulai dari sekarang. 3 menit. Perhatikan gambar itu ya. Perhatikan baik-baik. Setelah itu silakan Anda tulis. Ini gambar. Ini menjelaskan tentang apa? Perhatikan baik-baik. Lihat di videonya itu. Di layar depan. Oke, waktunya selesai. Silakan, siapa yang mau mengkomentari gambar ini? Siapa yang mau mengkomentari gambar ini? Ya, silakan. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia Nurwati akan mengomentari gambar tersebut. Menurut saya, gambar di atas dapat disimpulkan bahwa seorang ibu yang hidup sederhana dengan mata pencaharian hanya berdagang bahan pangan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Oke, seorang ibu yang sedang melakukan atau menjual untuk memenuhi kebutuhan tepuk tangan buat teman Anda. Ada yang lain? Tepuk tangan dulu. Ini semangatnya luar biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Besar suaranya? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tahunnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Oke. Yang pertama adalah buat teman-teman. Ini gambar ini ya. Tiga teman-teman sudah menjelaskan bahwa gambar ini mencerminkan ya tentang kisahnya Fatimah itu adalah yang berjuang ya. Berjuang untuk mencari Rezeki. untuk memenuhi salah satunya dengan cara Menjual. sudah paham ini? Sudah. Nah, hidup ini butuh Perjuangan. hidup ini butuh Kesabaran. sudah paham ini? Sudah. Baik. Kalau sudah, Ustadz akan memberikan latihan pada kalian. Buka buku Anda di halaman 117. Silakan buka buku Anda. Itu soalnya ada 5 nomor soal uraian. Yang pertama, jelaskan bagaimana sosok Fatimah Zahra dalam pandangan Anda. Yang kedua, bagaimana figur Fatimah Zahra. Yang ketiga, apa saja sifat-sifat utama Fatimah Zahra, dan teladan apa, nomor keempat, teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah Fatimah Zahra. Kemudian soal nomor 5, apa teladan yang bisa diambil dari sosok Fatimah Zahra jika dikaitkan dengan kondisi saat ini? Paham? Waktu yang saya berikan 5 nomor ini hanya 15 menit mulai dari sekarang. Silakan kerja masing-masing. Nanti dipertanggungjawabkan latihannya itu. Sudah selesai, silakan kita bahas. Untuk nomor 1, silakan siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Tuliskan riwayat singkat Fatimah Az-Zahra. Fatimah dilahirkan di Makkah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 18 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, tahun kelima dari kerasulan. Dia adalah putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berturut-turut Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kalsum. Saudara laki-lakinya yang tertua, Qasim dan Abdullah, meninggal dunia pada usia muda. Benar ya? Inilah riwayat singkatnya Fatimah. Oke, nomor 2 siapa? Silakan. Nomor 2. Jelaskan bagaimana sosok Fatimah Zahra dalam pandangan Anda. Fatimah adalah wanita agung sepanjang sejarah Islam, yaitu putri tercinta baginda Rasulullah SAW dan Khadijah, yang dikenal dengan akhlaknya yang sangat mulia dan ahli dalam hukum Islam. Wanita yang tidak pernah mementingkan kecantikan dan kemegahan, melainkan mementingkan keridhaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosok Fatimah Zahra ini adalah hidupnya sederhana. Mewah. Hidupnya sederhana. Yang intinya dia lebih mengutamakan mencari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar ya? Ya. Tepuk tangan buat teman-teman. Nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Silakan nomor 3. Silakan. Baik, pertanyaannya adalah apa teladan yang bisa diambil dari sosok Fatimah Zahra jika dikaitkan dengan kondisi saat ini? Teladan yang bisa diambil dari sosok Fatimah Zahra dengan kondisi saat ini adalah Fatimah orangnya sangat sabar dan akhlaknya sangat
dia. Sehingga saking cintanya terhadap sang ayah, beliau rela menggadaikan kerudungnya kepada ibu di Mekah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Paham ya? Teladan yang diambil dari kisah Fatimah Zahra itu, yang pertama itu beliau itu sabar dan berjuang ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya kerudung yang dia cintai, yang dibangga-banggakan. Kerudung yang dia pakai dia jual. Paham ini? Benar itu. Nomor 4. Silakan. Apa saja sifat-sifat utama dari Fatimah Az-Zahra? Sifat utama dari Fatimah Az-Zahra yaitu orangnya sangat sabar, bersahaja, akhlak sangat mulia, dermawan dan zuhud. Fatimah Az-Zahra sebagai seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana, hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Sudah ya? Ya. Oke, baik. Ustaz akan membagi ke dalam 4 kelompok, di mana 4 kelompok ini terdiri dari 4 orang. Ya. Kamu ini meja deretan ini kelompok 1, deretan ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan balik mukanya. Ya, balik. Balik. Tuliskan riwayat singkat Fatimah Az-Zahra. Nanti diskusi ya. Nomor 2, tuliskan sifat-sifat utama dari Fatimah Az-Zahra. Kelompok 3, bagaimana cara Anda meneladani sifat Fatimah Az-Zahra? Kelompok 4, bagaimana pendapat Anda tentang kehidupan Fatimah Az-Zahra dikaitkan dengan kehidupan masa sekarang ini? Sudah? Silakan ada diskusi. Nanti saya berikan kesempatan 15 menit untuk diskusi. Setelah itu masing-masing presentasikan hasil diskusinya. Sudah paham ini? Silakan. Jadi diskusinya ini ya, nanti siapkan memang suruh tulisnya, kemudian yang sebagai ini bacanya ya, kemudian siapkan juga dengan pertanyaan. Kalau ada kendala, dipersilakan tanya pada ustaz ya.
Tidak boleh. Siapkan memang pertanyaannya atau sanggahannya. Juru bicaranya dari kelompok 1, silakan selesaikan hasil diskusi. Pada kelompok 1, silakan. Jangan perhatikan. Perhatikan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengabarkan hasil diskusi kami kepada Buat suara. pembaca. Silakan. Pertanyaannya, tuliskan riwayat singkat dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Fatimah dilahirkan di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Dia adalah putri bungsu Rasulullah SAW setelah berturut-turut Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kalsum. Ketika sudah dewasa, dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut, melahirkan Hasan dan Husain. Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah SAW. Oke, itulah riwayat singkat dari Fatimah Az-Zahra. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Saya beri kesempatan. Ada yang mau bertanya tentang riwayat singkat hidup Fatimah Az-Zahra ini? Ada? Silakan, Nia Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok pertama. Pertanyaannya adalah jelaskan periode kehidupan Fatimah. Tuliskan atau jelaskan periode Kehidupan Fatimah Az-Zahra. kehidupan Fatimah Az-Zahra. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Jangan perhatikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, jelaskan periode kehidupan Fatimah. Kehidupan Fatimah dibagi ke dalam 2 periode. Masa kanak-kanak di Madinah, masa kanak-kanak di Mekah, dan masa remaja serta dewasa di Madinah. Pada periode masa kanak-kanak di Mekah, keluarganya hidup dalam keadaan menyedihkan. Banyak tekanan dan penyiksaan karena pada masa itulah babak baru perjuangan Rasulullah SAW. Pada periode remaja dan dewasa di Madinah, sebagai putri pimpinan kota Madinah, Fatimah tinggal di pusat kota yang paling berpengaruh. Fatimah telah memperkaya sejarah wanita selama masa itu. Terima kasih. Jelas? Oke. Jawabannya diterima. Tepuk tangan. Kita lanjut ke kelompok 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat-sifat utama Fatimah Az-Zahra. Selanjutnya, lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tuliskan sifat-sifat utama Fatimah Az-Zahra. Yang pertama, Fatimah dikenal sebagai wanita yang sabar dalam menghadapi setiap cobaan. Yang kedua, sederhana. Ia sangat sederhana karena tidak mementingkan kemegahan dunia, tetapi mementingkan keriduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, taat pada suami. Beliau adalah istri yang sangat bertanggung jawab dan tidak pernah menuntut pada suaminya akan kelayakan hidup mewah dalam rumah tangga. Terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan kelompok 2 menulis pertanyaannya. Baik, saya akan bertanya kepada Perkenalkan nama dulu dan nama kelompoknya. nama saya Putra Andini dari kelompok 1. Saya akan bertanya kepada kelompok 2.
Mengapa Fatimah Az-Zahra tidak pernah sombong walaupun dia adalah anak seorang pimpinan kota Madinah? Kenapa Fatimah itu tidak sombong? Padahal Fatimah itu adalah anak seorang pemimpin di kota Madinah. Bagaimana dengan kelompok 2? Bisa menjawab? Bisa. Ya, oke. Saya beri kesempatan 2 menit untuk memikirkan jawabannya. Bagaimana kelompok 2? Sudah ditemukan jawabannya? Lagi 1 menit. Kalau kelompok 2 tidak bisa menjawab, nanti kita lemparkan kepada kelompok yang lain untuk menjawab. Silakan diskusikan dengan teman kelompok Anda. Pertanyaannya sangat menarik. Kenapa Fatimah Az-Zahra itu tidak pernah sombong? Padahal beliau ini adalah anaknya seorang pemimpin di kota Madinah. Kelompok 2? Kalau tidak, silakan kelompok 2. Kalau sudah menemukan jawabannya. Oke, baik, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya ialah mengapa Fatimah Az-Zahra tidak memiliki sifat sombong sementara ia adalah anak pemimpin? Silakan. Karena selalu ada sifat rendah hati dalam dirinya dan tidak terbesit sedikitpun sifat sombong dalam dirinya sehingga ia menjadi wanita mulia sepanjang sejarah Islam dan pemimpin para wanita. Bagaimana kelompok 1? Terima jawabannya? Tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan atau sanggahan? Tidak ada? Oke. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang bagaimana cara Anda meneladani sifat Fatimah Az-Zahra dan dijelasnya kepada teman saya. Saya harapkan suaranya itu volumenya agak sedikit besar. Baik, pertanyaannya, bagaimana cara Anda meneladani sifat Fatimah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra adalah orang yang sangat sabar dan seorang wanita yang agung. Sehingga saking cintanya terhadap sang ayah, beliau rela menggadaikan kerudungnya kepada Yahudi Mekah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dan Fatimah Az-Zahra tidak sombong. Sekian. Silakan. Ini hasil pemaparan dari kelompok 3. Ada yang mau tanggapi atau ada yang mau bertanya? Dari hasil pemaparan kelompok 3, teladan-teladannya tadi, tidak ada? Dari kelompok 3 yang lain? Atau sudah jelas pertanyaannya? Jawabannya? Sudah paham? Sudah. Oke, teladan yang pertama tadi apa? Pilihannya adalah sang. Yang kedua tak? Apalagi yang ketiga? Ya, Seorang wanita yang agung. Silakan kita lanjut ke kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Silakan buat suaranya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang kehidupan Fatimah di masa sekarang ini? Di masa sekarang ini, kami melihat banyak pemuda sekarang ini tidak mau hidup sederhana dan tidak mau menaati kedua orang tua. Banyak anak-anak yang memaksa untuk hidup senang-senang dan berfoya-foya tanpa memikirkan penghasilan kedua orang tua mereka. Ada yang mau bertanya? Dari katanya anak muda pada umumnya sudah mulai hidup berfoya-foya, tidak mencerminkan, tidak meneladani
salah satu kehidupan yang digambarkan oleh Fatimah Az-Zahra. Ada yang mau bertanya? Silakan. Umi. Bagus. Tepuk tangan dulu. Baik, kami akan bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apakah Anda termasuk anak yang durhaka kepada orang tua? Apakah Terima Anda kasih. termasuk salah satu anak yang tidak mengikuti keteladannya Fatimah Az-Zahra? Silakan kelompok 4. Apakah Anda ini termasuk golongannya atau tidak? Ayo membela diri kelompok 4. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab tidak, karena saya sangat menaati kedua orang tua saya karena saya tahu bahwa orang tua saya yang telah melahirkan saya di dunia ini. Ini adalah salah satu siswa yang meneladani kisah Fatimah Az-Zahra. Buktinya beliau menyampaikan tadi bahwa apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya dia selalu mengikuti. Alhamdulillah, jawabannya sangat memuaskan dan pertanyaan-pertanyaannya cukup bagus. Kita akan lagi ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita mengakhiri materi kita pada pagi hari ini. Tugas Anda adalah silakan kerja di halaman 117 pilihan ganda itu, dan kita akan bahas soal itu di minggu depan. Nah, sebelum Ustadz mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, Ustadz menyimpulkan dulu yang berkaitan dengan kisah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ini adalah seorang anak Nabi yang taat dan patuh terhadap kedua orang tuanya. Kita lihat kisahnya tadi, sampai-sampai beliau menjual kerudung yang dicintainya demi menafkahi kebutuhan hidup. Kemudian beliau ini adalah orang yang sabar. Selain taat, sabar, sederhana, dan tekun beribadah. Dan beliau lebih mengutamakan cintanya kepada kehidupan akhirat. Dari keteladanan Fatimah Az-Zahra ini, saya berpesan kepada anak-anakku sekalian bahwa silakan menghormati, menghargai, menaati apa-apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua Anda. Karena kenapa? Orang tua Anda lah yang melahir, yang membesarkan, dan yang memelihara Anda. Apalagi dilihat dengan zaman sekarang ini, Anda sebagai warga madrasah wajib menaati perintah kedua orang tua. Sudah paham ini? Sudah. Baik. Mari kita tutup pelajaran ini dengan sama-sama berdoa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Doa selamat. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita mengambil sikap berdoa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal ahwal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak
sekalian, terima kasih sudah berdoa. Mari kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.